Kalau sudah waktu yang terakhir, saudaraku, tidak ada lagi waktu perbaikan, pertobatan, masih jalan palsu, kerohanian palsu, pelayanan palsu, mengerikan. Kalau sudah Yesus berkata, aku tidak kenal kamu, mau apa lagi kita, saudaraku? Tapi kalau sekarang, kalaupun itu boleh terjadi, tapi kita sekarang sudah mengambil kesimpulan, saya mau memiliki hati nurani yang murni di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Puji Tuhan. Salam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam damai, salam kasih dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kalau salam itu bukan hanya kebiasaan. Kalau saya katakan salam damai, berarti harus murni, saudaraku. Tidak ada mengingat kesalahan, tidak ada melihat kekurangan orang lain, sehingga benar-benar salam itu tulus dan murni. Salam damai. Jadi kalau kita juga bilang salam, harus, saudara-saudaraku, jangan melihat kekurangan orang lain. Harus benar-benar ada pengampunan, ada perdamaian. Jadi kalau kita salam, nah harus indah, saudara-saudaraku, ya. Dan masuk dalam ibadah, salam, jangan salumnya di pasar, saudaraku. Tapi salumnya dalam Tuhan harus benar-benar dari hati. Ada pengampunan, ada menerima satu dengan orang lain, apapun dia, sampai apapun kekurangannya, seperti Yesus menerima kita. Jadi kalau salam, saudaraku, harus terima dengan damai juga, ya. Sambut, salam. Haleluya, mantap. Saya akan mengajak kita melihat firman Tuhan, saudara-saudaraku. Tadi malam ini kita sudah baca, tapi kita akan baca lagi sekarang. Kisah Rasul pasal yang ke-24 ayat yang ke-16. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Kita akan bersama, saudaraku. 1, 2, 3. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Murni itu bersih, tidak campur baur, dan murni itu tanpa ada kepalsuan. Jadi kerinduan kita semua harus sampai memiliki hati nurani yang murni. Haleluya. Tanpa ada kepalsuan di luar dan di dalam hati. Karena di akhir zaman ini, saudaraku, satu kepintaran dan satu pola hidup manusia adalah kepalsuan. Palsu, saudara-saudaraku. Ya, terlalu banyak palsu. Ya, kalau umpamanya barang, apa tuh? Imitasi. Aspal. Kalau barang umpamanya emas palsu, iya kan? Mutiara palsu, berlian palsu, ya.
Ya banyak lah. Kayak tadi ijazah palsu. Paling gak enak cinta palsu. Cintamu gak murni, palsu. Saudara-saudaraku, kita rindu ke Yerusalem baru. Amin. Kalau kita rindu ke Yerusalem baru harus murni, saudaraku. Karena di sana itu jangankan apa, saudaraku, orangnya, jalan-jalan juga murni, saudaraku. Jalan. Nah, mari kita mau baca, saudaraku. Jadi kalau mau ke Yerusalem baru harus benar-benar ada kerinduan untuk murni. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-21. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni, bagaikan kaca bening. Nah, jadi murni, saudara-saudaraku. Kalau jalannya murni, orang yang jalan gak murni, waduh, nggak cocok, saudaraku, nggak matching ya. Sekarang juga kan semua harus bagus, saudaraku, matching ya. Jadi Yerusalem baru, tempat yang murni, kita juga harus murni. Itu sebabnya kalau mau masuk ke sana dikoreksi dulu oleh Yesus Kristus, dan dia berkata, Wahyu 21 ayat 5, kira-kira isinya apa? Lihat, aku jadikan semuanya baru. Sudah baru kita ini lagi menuju, masih banyak yang belum baru, saudara. Amin. Tapi kita yakin ada kesempatan. Tuhan baik. Itu sebabnya kita perhatikan firman Tuhan. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni. Ini sudah dari dalam ini. Karena segala sesuatu itu keluar dari dalam seseorang. Apapun kehidupannya yang terlihat itu adalah cerminan dari dalam. Saudara yakin? Kita mau baca itu ya? Boleh. Dari mana kita lihat? Matius atau dari Markus? Dari Markus juga boleh. Kalau dari Markus, kita akan baca Markus pasal yang ke-7 ya. Oke. Mulai ayat yang ke-20 lah ya. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi apapun kita ini, itu adalah cerminan dari yang terdalam. Ini, saudaraku. Jadi kalau bicaranya halus, sopan, hatinya juga bagus, ya kan? Tapi kalau hidupnya kasar, suka tidak murni, itulah di dalam juga ya sama. Karena kalau kita makan itu bukan keluar dari hati, nanti keluar dari tempat lain. Tapi kalau apa yang kita kerjakan, kita lakukan,
Semua itu keluar dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Kalau kita makan berdua nggak najis, saudaraku, karena itu masuk ke perut, habis dari perut tempatnya sendiri, keluarnya sendiri. Tapi kalau orang berhati jahat dari dalam, itu sebabnya saudara-saudaraku, semua kita harus berusaha. Kisah Rasul pasal yang ke-24 tadi kita sudah baca sama-sama ya. Baca sekali lagi, 1, 2, 3. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Kalau semua kita menang, lulus dalam hal ini, mulai dari kita sekarang mengambil keputusan, nanti selamat bertemu di Yerusalem baru. Amin. Indah enggak? Indah lah saudaraku. Bekas terik biruku Rasulullah. Oh, haleluya. Semua kita menang. Ini saudaraku harus melebihi dari penyerahan kita. Harus melebihi dari janji kita. Apa yang melebihi dari perkataan, dari janji kita? Itulah mengambil kesimpulan dengan sungguh-sungguh. Dan kalau kita boleh melihat seperti Yakub, dia tidak hanya dalam perkataan, tetapi di dalam Kejadian pasal yang ke-28 itu disebut menjadi nasar bagi dia. Ayat 20, Kejadian 28 ayat 20, lalu bernasarlah Yakub. Nah ini, kenapa bernasar? Ini melebihi dari perkataan. Ini melebihi dari perjanjian. Ya, karena dia sudah siap terima risiko. Ya, dalam arti, ya, pokoknya melebihi dari janji lah. Ah, ini namanya bernasar. Makanya tidak boleh gampang-gampang bernasar kalau belum sungguh-sungguh. Ya, kalau sudah sungguh-sungguh, sudah nggak ada mungkin mundur lagi sedikit pun. Nah, itu bernasar lah. Ya, baru nanti kalau sudah bernasar, tidak boleh lupa. Ya, saya pernah ada saudara kita orang Jawa, karena mungkin lebih mudah dengan cara begitu ya. Dia bilang, "Apa nih? Aku senang sekali ketemu kamu." Ah, kenapa Bapak? Aku ada haul. Apa itu haul ya, Bu? Ngerti ya, Bu? Jadi, udah ketemu gitu senang. Puji Tuhan, gitu senangnya dia, bukan main. Jadi, itu belum bernasar itu, masih agak mengarah ke situ. Nah itu, kalau itu tidak terlaksana, wow, benar-benar dia rasa rugi sudah itu. Jadi kalau bernasar harus menepatinya. Jadi kita sekarang dalam Kisah Rasul berapa tadi? 24 ayat 16 itu biar jangan hanya kita baca, berani kita bernasar dengan itu. Haleluya. Nah, apa tadi isinya? Ayo kita baca lagi. Tulis. Ambil.
Ini dia ya. 1, 2, 3. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Bolehlah itu nasar kita hari ini. Hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 jam 8.40 ya kan? Haleluya. Benar ini kita semua bernazar. Yang bernazar angkat tangan. Haleluya. Ada yang enggak berarti berjanji mau mengasihi Tuhan dengan sungguh. Iya. Ya sudahlah. Kalau kalah ya mau bagaimana? Bernazar aja lah. Pokoknya kita ambil kesimpulan. Berani. Ya, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni. Ini pun belum langsung disebutkan harus hati nurani yang murni, tapi masih disebut berusaha. Masih nggak mau? Mau bernazar, berusaha. Angkat tangan. Masih ada yang belum berani juga. Belum dipastikan bisa, tapi mau hidup hati nurani yang murni. Mau berusaha? Masih berusaha kan? Belum disebut harus. Kalau sudah hati nurani yang murni sudah menang. Ini kita masih berusaha. Kalau berusaha harus mau ya. Haleluya. Haleluya. Yakub aja dia bernazar, ya kan? Belum selesai tadi dibaca ya? Belum, aku baca lagi. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan, pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ini nasarnya dia, saudaraku. Jadi kalau Tuhan menyertai dalam perjalanan dan selama dia nanti di tempat dia berada, dia boleh kembali lagi, selamat kembali ke rumah ayahnya, Tuhan menjadi Allahku. Kalau nasar ini berani kita enggak nih? Seperti begini. Berani enggak? Haleluya. Iya, amin saudaraku. Marilah. Kalau enggak begitu enggak maju-maju kita nanti. Iya kan? Sama dengan gini. Kalau di Jawa cewek masih kecil duduk. Sesuk kowe dadi opo? Jadi pramugari, kan gitu kan. Waduh, itu dari kerinduan. Masa nggak ada kerinduan kita? Ya, atau ada kata-kata sekarang mimpi-mimpi gitu kan? Nah ini saudara-saudaraku, kita harus beranilah, ya. Jadi harus benar-benar kita umat Tuhan, Tuhan Allah kita itu adanya nanti di mana? Yerusalem baru, Wahyu 21 ayat yang ketiga. Haleluya. Ada yang mau baca-baca dah? Iya. Kali-kali aku nanti keselio, jangan, harus dibenerin dulu dengan firman. Ayo. Wahyu 21 ayat 3. Ya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan dia akan menjadi Allah mereka. Haleluya. Jadi kalau kita berkata mau hati nurani yang murni, itu kerinduan kita di Yerusalem baru. Allah menjadi Allah kita. Dia menjadikan kita umatnya. Dia pelihara kita di Yerusalem baru, rumah Tuhan yang kekal. Ini saudara-saudara.
Jadi sekarang ini apa yang banyak adalah hal yang palsu. Kita harus ada kerinduan yang sungguh untuk menjadi ya Tuhan Allahku, aku umatnya, harus itu, dan memiliki hati nurani yang murni kepadanya. Kerinduan itu dari kerinduan yang murni, karena di akhir zaman ini akan muncul kepalsuan. Dan kalau terjadi kepalsuan, itu pada waktu terakhir sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Mari saya mulai ajak kita membaca 2 Korintus pasal 11. Ini hal-hal yang palsu. Sebab ayat keempat, kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain. Jadi di akhir zaman ini nanti semakin kita lihat Yesus juga dipalsukan. Jadi kita harus hati-hati. Apalagi sekarang sudah ada kemajuan, segala sesuatu ada. Kalau hanya ini yang muda-muda ini semua pintar-pintar. Kadang-kadang dia nggak tanya guru, tanya siapa? Bang Google. Ini hati-hati sekarang. Kalau tidak tergembala, karena Bang Google itu nggak ada hati nurani, dia itu asal-asal aja. Apapun ditulis orang diterima, ditelan sama dia. Nah kalau kita nggak ada hati nurani, nggak tergembala, itu sekarang ini terlalu banyak cerita-cerita yang dibelokkan mengenai Yesus, mengenai Alkitab, begini. Terlalu banyak. Itu sebabnya harus ada roh Tuhan dalam kita. Itu yang akan mengenali. Dan juga harus tergembala. Karena di dalam hal ini kita ada satu kaitan yang terikat kepada Tuhan. Karena akhir zaman ini iblis ingin memalsukan semua, dan nanti dia akan berakhir dalam kekuatannya yang terakhir. Dia nyata-nyata sebagai nabi palsu, Kristus palsu. Ini saudara-saudara. Jadi Kristus palsu. Jadi hati-hati yang muda-muda, bukan cuma yang muda-muda. Aku juga suka baca dan mengikuti Google. Ada juga di situ banyak YouTube. Tapi saudaraku, pilihlah, jangan sampai belum kuat dasarnya, nanti langsung kena ragi setan. Bukan kemurnian, tapi yang ada adalah kepalsuan. Tadi kita bilang, Opujiasmu bilang imitasi. Dan biasanya saudara-saudaraku, yang imitasi itu paling bersinar loh. Hati-hati, mana yang palsu itu rayuannya maut. Pintar saudara-saudaraku, melebihi dari yang asli. Benar apa salah? Betul. Ini saudaraku, makanya orang kalau cinta benar susah ngomong, tapi kalau rayuan gombal, betul apa salah? Ini saudaraku, yang imitasi itu hati-hati loh, kinclong. Kinclong saudara-saudaraku. Ya, jadi hati-hati. Semua kita hati-hati. Yang muda juga. Iya. Jadi kalau cinta main-mainan itu, kinclong itu. Nah, kalau cinta benaran itu susah itu.
Jadi umpamanya dari hatinya sudah mau dia ngokau sama dia diam aja itu, paling dia bisa dia bisa enggak gitu, saudaraku. Ya susah itu. Jadi itu sebabnya yang palsu itu lebih gampang, lebih murah, kelihatannya lebih kinclong. Hati-hati, hati-hati, itu rayuan gombal. Ini saudaraku. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain. Injil juga ada yang lain daripada yang telah kamu terima. Jadi roh kepalsuan di akhir zaman ini begitu banyak. Itu sebabnya semua kita harus berusaha memiliki apa? Hati nurani yang murni. Karena kita mau ke Yerusalem baru, tempat segala sesuatu yang murni. Tidak boleh ada sedikit pun noda, tidak boleh ada sedikit pun dosa. Itu nanti kalau mau baca Wahyu 21-22, wah itu jelas-jelas sekali, saudara-saudaraku. Jadi itu sebabnya tanggal sekarang mulai penyerahan, ya, untuk memiliki hati nurani yang murni. Dan kalau kita mau, saudaraku, lebih indah, lebih enak. Biar yang imitasi itu kinclong, tapi lebih mahal yang asli. Haleluya. Lebih enak yang asli. Cinta asli itu murni, saudara-saudaraku. Tapi kalau cinta palsu itu, waduh, itu mungkin mengorek hartanya, apa semua. Betul apa enggak? Kalau sudah habis, enggak ada lagi. Habis manis, tahu aja ya. Tahu aja. Ini. Tapi sekarang yang murni lah. Yang lama sudah berlalu, sudah datang. Haleluya. Haleluya. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita lihat di sini ada Yesus lain, ada Injil lain, rohnya juga roh yang lain. Nah, di dalam karunia penggembalaan ini harus dia lihat ini, jangan sampai ada ini, saudara-saudaraku. Makanya dia juga akan menyampaikan firman yang seperti pedang bermata dua, dipisahkan itu semua. Ini, jadi kalau kita dengar firman Tuhan, jangan marah, jangan mundur, jangan sakit hati, karena pemurnian itu tidak mudah. Hanya minyak-minyak makanan harus disabun. Haleluya. Kalau sudah tayengan, dibakar. Kalau sudah karatan, dipukul. Kalau sudah dekil, ketemu lagi dekil, udah menebal. Itu harus makin keras. Gak boleh lagi dielus-elus kayak cuci piring. Gak boleh. Kalau minyak-minyak cuci piring pakai gini-gini dielus-elus bersih. Semua juga bisa, anak kecil juga bisa. Tapi kalau sudah menebal, harus bawa martel itu biar ya bersih. Bakarnya juga nggak boleh bakar biasa.
Itu sebabnya saudaraku, kehidupan yang terberkati itu harus kuat terima firman. Sekeras apapun, supaya kita tidak masuk dalam kepalsuan. Kita sudah mendengar juga bahwa kepada kehidupan itu harus lewat jalan yang sempit. Nah, jadi kalau udah mau masuk di jalan yang lebar itu, hati-hati, harus cepat bayang. Ini saudara-saudara, jangan sampai masuk ya, karena lebarlah jalan kepada kebinasaan. Saudara-saudaraku, kalau orang tidak mengerti, nanti dia masuk di dalam kepalsuan lewat jalan yang lebar, enak rasanya. Tapi kalau jalan sempit, yaitu jalan yang dibuka oleh Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang yang sampai kepada Bapa, itu melalui merendahkan diri, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Dia mengambil rupa manusia, itu mau menjadi kecil. Haleluya. Ini saudaraku, nanti kalau yang palsu, baik dari ibadah, termasuk apalagi ibadah itu banyak kepalsuan. Makanya Tuhan Yesus berkata, kita harus lebih baik dari ibadahnya orang Farisi. Matius 5 ayat 20, ayo siapa yang dapat? Matius 5 ayat 20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Iya, keagamaan orang Farisi itu terlalu panjang saudaraku untuk masuk dalam jalan yang sempit. Di dalam Matius pasal yang ke-23, itu terlalu banyak. Dia kepalsuannya terlalu banyak. Kadang dia seperti kuburan yang dilapor dicat putih. Di luar putih cakep, di dalam bau lagi saudara-saudaraku. Iya, ini. Kalau nanti baca itu di dalam Matius pasal 23, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Itu semua disitulah. Udah sombong, merasa sudah benar. Waduh, nih. Terlalu dia susah masuk di jalan yang sempit. Tapi kalau kita saudaraku, hati yang murni itu sakit itu saudaraku. Berani mengalah, berani merendahkan diri, berani saudaraku tidak membalas. Ini hati nurani yang murni. Dan itulah kita masuk dalam jalan yang sempit. Kita sudah semakin mengerti. Kalau cuma sekolah minggu, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwamu mati. Iya. Jadi sekarang kita semakin mengerti jalan yang sempit itu hati yang murni, kehidupan yang murni. Ini saudaraku, bagaimana itu boleh terjadi? Ya, harus lebih baik dari ibadahnya orang Farisi. Tidak sombong, tidak membesarkan diri. Wah, kalau ini orang Farisi, nanti baca dulu ya. Siapa yang baca satu pasal 23, itu nanti kita lihat di situ bagaimana Farisi. Secara kebenaran Farisi juga, ini udah kebenarannya saudaraku. Tadi kehidupannya orang-orang Farisi ahli Taurat.
Jadi kalau kebenaran Taurat itu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Boleh membalas. Tapi nanti kalau jalan sempit, kehidupan yang dibuka Yesus, kalau diambil baju kita, berikan juga jas kita juga. Haleluya. Nah, kalau kita digotil, dicubit, dia boleh cubit lagi. Haleluya. Karena tidak boleh balas. Nah, ini kalau kebenarannya. Ini saudara-saudaraku. Mau meningkat? Haleluya. Sebab kalau tidak nanti bukan semua orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Hanya mereka yang melakukan firman Tuhan. Ada orang berkata, kami sudah bernubuat. Itu termasuk pelayanan. Itu termasuk karunia roh. Matius 7 itu ayat 21 itu apa lagi dia bilang? Coba sampai 2. Ya, coba. Apa lagi? Ayat 21. Nah. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Iya. Kalau sudah waktu yang terakhir, sudah aku tidak ada lagi waktu perbaikan, pertobatan. Masih jalan palsu, kerohanian palsu, pelayanan palsu, mengerikan. Kalau sudah Yesus berkata, aku tidak kenal kamu, mau apa lagi kita, saudaraku? Tapi kalau sekarang, kalaupun itu boleh terjadi, tapi kita sekarang sudah mengambil kesimpulan, saya mau memiliki hati nurani yang murni di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Jangan lewat, saudaraku. Kepalsuan mengalir dengan segala keahliannya. Ini saudaraku. Perempuan baik-baik, saudaraku, dia cara hidupnya itu nggak gampang banyak ngomong, saudaraku. Tapi kalau perempuan yang tidak baik, pintar sekali, saudaraku. Nah itu, betul apa yang ini? Ini saudaraku, makanya saudara-saudaraku, biar semua kita mau hidup dalam kemurnian rohani. Ibadah yang tidak di dalam kemurnian nanti akan kecewa. Sudah tinggi pelayanannya, itu saudaraku. Itu sebabnya anak-anak Tuhan, kalau dia bisa melayani, itu kemurahan Tuhan. Setinggi apapun, jangan masuk saudaraku ke palsuan. Karena apa? Lukas 17 ayat 10 gimana ya? Coba dulu. Tolong. Lukas 17 ayat 10. Ya. Demikian juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ya. Itu saudara-saudaraku yang besar, yang berkenan, yang tidak ditolak Yesus, yang tidak dienyahkan, tapi yang nantinya mendapat satu sambutan yang sangat indah. Marilah hamba yang baik, masuk di dalam kerajaan yang sudah disediakan bagimu. Indah saudaraku ya. Biar itu kata-kata kepada kita di hari terakhir. Bukan dikatakan, aku tidak mengenal kamu.
Enyahlah dari hadapanku. Apa dia sebut? Hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Sudah mengusir setan, sudah melayani. Disebut pembuat kejahatan. Itu sebabnya saudaraku, sesakit apapun firman, kalau itu memurnikan kita, terima dengan senang hati. Jangan marah, jangan benci. Aku nggak mau lagi kebaktian di ruko itu. Apa itu si manik? Bukan saya, saudaraku. Saya hanya rindu menyampaikan firman biar kita semua sampai di Yerusalem baru. Ya, kalau saya tidak ngomongin ini, saya hanya ngomong cara orang sana asal banyak aja. Ya, sembuh, diberkati, paling tinggi, pegang mobil orang. Imani punya kamu, dari punya kamu. Lihat di situ, kamu punya roda 2, tahun depan roda 4. Ya, biar kita punya semua dunia ini, kalau jiwa kita binasa, apa untungnya? Matius pasal 16 ayat 26. Saya ingat itu dengan enak itu, coba dulu. Baca lagi ya. Matius 16 ayat 26. Iya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Iya. Seandainya di sini saudaraku hanya senang-senang, dihibur, ada berkat besar-besar. Gampang sekali ini penuh saudara-saudaraku. Tapi kalau membuat yang murni, firman Tuhan aja sudah bilang, kalau kepada jalan yang sempit, berapa? Sedikit. Haleluya. Tapi yang sedikit itu juga kita harus ada di dalamnya. Oh, diberkati Tuhan. Nanti masuklah dalam kerajaan yang disediakan bagimu. Kita disambut di Yerusalem baru. Dan kita tidak akan terhalang lagi di sana. Karena kita di Ruko Raja Wali sudah dimurnikan oleh firman. Kita masuk Yerusalem baru. Tempat yang murni. Jalannya aja sudah murni. Kita juga sudah murni, saudaraku. Karena firman Tuhan. Bukan karena orang. Haleluya, saudaraku. Gak ada jasanya orang di sini. Saya kalau hanya cuma speaker, ya Pak Kania kalau sudah matikan, mau diapain lagi? Gak bunyi lagi. Betul apa enggak? Ya saya cuma speaker kok. Iya. Tapi nanti kalau sesuai perbuatan masing-masing diterima. Haleluya. Makanya kita bekerja. Ya, pelayanan sekecil apapun setia. Ya, cuma bersih-bersihin aja setia lah. Nanti berkatnya tambah banyak juga. Iya dong. Pasti itu. Apapun yang kita perbuat dalam Tuhan, kalau itu berkembang, setia terus. Ya. Dari kecil, ya bertumbuh dulu, bertumbuh daunnya, bertumbuh batangnya, bertumbuh rantingnya, subur, baru nanti mulai kelihatan belum buah, bunganya, pentilnya, habis itu besar, jadi buah, masih asam, tunggu, sabar. Jangan langsung dipetik. Matang di pohon lebih bagus. Enak. Sabar. Iya. Apalagi kalau pisang dibikin matang di pohon, jangan disemprot-semprot. Waduh. Kelihatannya kuning dari luar, tapi dalamnya masih sepet. Berunjul-berunjul lagi, enggak. Enggak kayak yang sebenarnya. Enggak enak, saudaraku. Jadi anak Tuhan semua sabar. Ya. Karena kalau yang palsu itu enggak pakai sabar juga saudaraku bisa. Yang palsu itu waduh. Kelihatan bagusnya pisang, bagusnya pepaya. Tapi kalau itu karena apa namanya begitu di karbit saudaraku,
luarnya bagus, dalamnya sepat, nggak enak saudara. Iya, jadi palsu. Akhir zaman terjadi kepalsuan, terlalu banyak kepalsuan. Jadi orang-orang Farisi banyak kepalsuan, mereka disebut orang-orang munafik. Tapi kita nggak ada yang munafik, murni, luar dalamnya sama. Haleluya. Oh, indah saudara-saudaraku, indah. Karena kita sudah menerima kuasa Tuhan, roh Tuhan, firman Tuhan. Ini sejalan semuanya. Itu sebabnya di akhir zaman ini saudaraku, karena kita sudah mengerti waktu sudah tidak banyak lagi, mari kita lebih giat. Di dalam Ibrani disebut waktu sudah semakin singkat, karena itu marilah kita lebih bersungguh-sungguh. Ada yang tahu Ibrani berapa? Iya, Ibrani 10 ayat yang ke 20 ya. Oke. Ya, dapat. Ya. Ya. 3. Ya. Ibrani 10 ayat 37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Lanjut. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Iya. Sabar saudaraku. Apapun yang terjadi, lewat jalan yang sempit itu, kita harus masuk. Nah ini sama dengan Tuhan Yesus. Tidak ada kata mundur saudaraku. Selesai pada waktunya, penebusan selesai. Selesai pada waktunya, dia kembali kepada posisinya. Selesai pada waktunya, dia kembali ke sebelah kanan Bapa di sorga. Jadi kita ini saudara-saudaraku, jangan ada yang malas. Ya, kita usahakan saudara-saudaraku. Makanya Tuhan atur semuanya. Ya, seminggu kita kerja saudara-saudaraku ya. Kadang ada yang sudah berangkat jam 5 pagi itu, ya kan? Tiap hari, selama 6 hari. Masa 1 hari nggak bisa dengan sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan? Kita mau saudaraku datang sungguh-sungguh ya. Kalau enggak nanti Tuhan bilang terlalu. Saya sudah bikin kerja 6 hari, 1 hari aja nggak bisa. Nah ini saudaraku, malah mereka yang lebih mengasihi Tuhan, mereka memberikan waktunya lebih banyak kepada Tuhan. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit. Itu ada nyanyinya. Sebab sedikit waktu lagi, Dia yang akan datang akan ada. Sebab sedikit waktu lagi, akan menangguhkan kedatangannya. Tetapi orang yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita percaya dan hidup
Amin, sudah itu setia ya sampai Tuhan Yesus datang. Jadi di akhir zaman ini sudah terlalu banyak palsu dan orang yang mau dipalsukan. Itu sebabnya pelayan-pelayan palsu, orang-orang Kristen palsu. Tadi kita sudah baca yang lain, Yesus lain, ya, itu sudah Injil yang lain, roh yang lain. Sekarang ayat 13, masih 2 Korintus 11. Sebab orang-orang ini adalah rasul-rasul palsu. Jadi rasul-rasul palsu juga itu. Jadi rasul-rasul palsu itu pelayannya nanya sudah tinggi. Bukan jemaat lagi, bukan pengerja, sudah di dalam pelayanan rasul, hanya palsu, saudaraku. Itu sebabnya sudah usir setan, sudah bernubuat, itu semuanya nanti bisa Tuhan katakan, aku tidak kenal, karena dalam permulaannya itu ya palsu, saudaraku. Pekerja-pekerja curang. Jadi kita ini harus bisa dipercaya. Jangan ada sedikit pun kecurangan. Ya, saudara-saudaraku, nanti kalau Tuhan yang buka jalan, itu luar biasa. Itu sebabnya harus bisa dipercaya. Mau 5.000 sekalipun, saudaraku, seandainya kembalian uang, udah kembalikan. Daripada 5.000 kita taruh di sini. Tuhan bilang, hilang berkatmu 5 juta. Rugi berapa? Tambah lagi. Tapi kalau ini Bapak, Bu, kembalinya 5.000 lagi. Nah, nanti kalau Tuhan kasih 5 juta lagi, dengan jalan yang bukan karena kita, apa itu tadi kalau kembalian nggak dikembalikan? Curang atau apa itu? Iya, apa tuh? Korupsi. Curang lah. Curang. Ini saudara. Jadi kita jangan ada curang, karena ini terlalu banyak ini pekerja-pekerja curang, ya, yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Ini curang tapi menyamar. Jadi sekarang saudaraku, ya, jabatan-jabatan gereja banyak disukai orang, tapi dengan cara curang. Bukan sungguh-sungguh, saudara-saudaraku. Hal itu tidak mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Luar biasa, saudara-saudaraku. Jadi sekarang ini harus hati-hati, supaya kita tidak akan masuk ke dalamnya. Kuat pengertian firman. Ada roh Tuhan. Dua hal ini membawa kita, saudara-saudaraku, tidak akan tertipu. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka adalah setimpal dengan perbuatan mereka. Apa perbuatan mereka? Dienyahkan oleh Tuhan. Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Kuulangi lagi, jangan hendaknya ada seorang pun menganggap aku bodoh. Dan jika kamu yang menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh, supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Jadi apapun kalau firman kebenaran itu, jangan kita benci, jangan seperti orang-orang lain. Ini saudara-saudaraku, muak. Tahu kalau orang sudah muak, melihat aja nggak seneng. Nah, ini saudaraku. Apalagi kalau orang, sesama orang, muak aku melihat dia. Aturan sudah jalan, nggak ada lagi jalan lain sebenarnya. Tapi pura-pura aja dia masuk nyelonong ke sini. Muak aku melihatnya. Ya, rugi dia ke situ, tahu-tahu di situ becek-becek, saudaraku.
Bukan lihat orang, udah dilihat dari jauh. Berani dia ke situ, saudaraku. Kan rugi banyak. Mending aja berdamai. Haleluya. Sebenarnya begitu, saudaraku. Tapi kalau orang sudah muak, ditembusnya itu, becek-becek itu, sembunyi dia di situ. Itu, saudara-saudara. Jadi kita kepada firman Tuhan jangan muak. Jangan senangnya pergi kemana? Kemana perginya? Ke Lapo? Kemana? Tempat di mana dia senang-senang. Saudaraku, harus firman Tuhan yang jadi kesukaan kita. Supaya kita memasuki kemurnian. Kalau Tuhan sangat memberkati kita, anak-anak Tuhan itu, saudaraku, adalah kehidupan yang sangat diberkati. Saya kalau lihat mulai dari Abraham, bagaimana berkat Tuhan itu sampai kepada Ishak, Yakub yang diberkati oleh Tuhan. Anak-anak Yakub yang paling banyak berkatnya siapa? Yusuf. Bagaimana kehidupannya, dia benar-benar masuk di jalan sempit itu, saudara-saudaraku. Ya, sebenarnya dia hanya mendapat anugerah dari Tuhan. Kalau dia pun diberitahu oleh Tuhan mulai dari mimpi, tapi dia menjadi dibenci oleh saudara-saudaranya. Tapi dia tidak pernah membalas. Kalau bapaknya berkata, antarkanlah makanan. Ya, ini kebutuhan. Berani dia, saudaraku. Udah tahu pun dia dibenci saudara-saudaranya, tetap saja dia. Karena orang yang diberkati itu selalu ada arahnya, semua sama. Kasihlah orang yang membenci kamu, kasih dia makan. Haleluya, saudaraku. Bukan kayak tadi, muak aku lihat mukanya. Tahu becek-becek, masuk dia ke becek-becek. Rugi, saudara-saudaraku. Ya, tapi dia lebih masuk ke situ karena apa? Nggak mau kepada kebenaran. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, biar Tuhan tolong kita menjadikan yang diberkati. Yusuf itu tidak ada sedikit pun untuk membalas. Sampai pada waktunya, apa yang diterima, firman yang diterima, saudara-saudaranya datang sendiri semua. Datang sendiri. Bagaimana cara saudara-saudaranya datang? Hormat semuanya. Bagaikan nyembah. Tapi Yusuf tidak mau. Saudara-saudaraku, itu membuat dia bangga. Dia tidak mau membuat orang-orang saudaranya itu rendah. Dia diam, walaupun dia diam, bukan dia menyombongkan diri seperti orang Farisi, tapi dia di dalam rendah hati. Dan suatu waktu nanti dia perkenalkan dirinya kepada saudaranya. Dia tidak marah, saudaraku. Akulah Yusuf yang kamu benci. Akulah Yusuf yang kamu jual. Akulah Yusuf yang kamu masukin di rumah. Tapi jangan kamu apa? Jangan kamu takut. Malah semua dirangkul satu persatu. Haleluya, saudaraku. Ini hati yang diberkati oleh Tuhan. Jadi biar kita mendapatkan berkat yang lebih. Kalau kita menerima Yesus saat ini dalam perjamuan kudus, kita mau terima. Tapi yang kita terima itu adalah hidupnya Yesus itu. Filipi 2 ayat yang kelima, coba baca 5 mulai. Ayo coba. Biar kita masuk perjamuan kudus. Filipi 2 ayat 5. Ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, Ya. menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, pikiran dan perasaan. Itu hati nuraninya Tuhan. Ya. Yang walaupun dalam rupa Allah, Ya. tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Amin. Terus. Melainkan mau mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia,
dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Amin. Lagi. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Udah selesai sampai 11? Haleluya. Semuanya kita jalannya tidak ada yang beda, saudara. Ini kita masuk jalan yang kecil. Kalau tidak ada yang jalan lain, kita tinggal berkata, Tuhan, berikanlah kekuatan, mampukan saya Tuhan. Karena tidak ada jalan lain, saudaraku. Hanya itu. Kalau memang palsu itu, ya gampang saja, saudaraku, ya. Tapi kalau kepada Tuhan tidak berlaku. Kepada dunia ini sebentar, tapi habis itu nanti terhukum selama-lamanya. Tapi kita sekarang, mari kita mau masuk dalam kemurnian dan terus nanti akan ke Yerusalem baru. Itu sebabnya kita terima tubuh Tuhan dan menerima di dalam perasaan apa tadi pikiran yang ada dalam Yesus Kristus. Kita mau terima, saudaraku, pikiran dan perasaan yang ada dalam Yesus. Mari kita mau menyanyi seperti Yesus.